Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi adik-adik dengan kami Bimbel Materi Jombang. Untuk sesi video ini saya akan menggunakan sebuah materi yang ABCD-nya lagi-lagi seperti itu. Banyak sekali adik-adik bahasa Inggris yang jawaban ABCD-nya adalah mirip-mirip seperti ini. Ada materi nanti tentang gerund, ada to infinitive, dan ada verb infinitive, ada causative. Berarti adik-adik perlu memahami langkah yang berikut ini, yaitu pahami keyword, kata kuncinya. Kata kunci sekali lagi akan mengarahkan Anda kepada sebuah bab. Bab apa ya ini? Berarti nanti adik-adik caranya adalah Anda lihat di sebelah kirinya titik-titik. Nah, pada materi ini ada sebuah kata kunci yang Anda pahami, yaitu tentang soal verb infinitive. Satu model soal dari. Nah, maaf ini keliru Sari. Nah, mungkin Sari itu mantan saya waktu SD dulu ya. Oke, maaf bercanda. Nah, untuk materi ini adik-adik, salah satu dari bahan-bahan yang dibahas di verb infinitive itu ada namanya kata kerja. Kata kerja yang hadir ini disebut sebagai kata kerja panca indera. Jadi khusus yang dilakukan oleh indera kita. Maka nanti kalau ini Anda ucapkan dan mengikuti rumus ini, nah ini ada slow not flash, saya singkat ini slow not flash, ya kan? Nah, maka ini nanti menempati sebagai predikat, terus diikuti yang namanya objek. Soal Anda nanti di sini jawabannya apa, Pak? Kan begitu, ya? Nah, kata kuncinya berarti nanti ada di sebelah kirinya titik-titik ini, kalau ini titik-titiknya. Adik-adik semuanya terkait dengan materi kata kerja panca indera, Anda harus paham bahwa ini bisa diikuti dua model kata kerja. Yang pertama yaitu verb ing, yang kedua yaitu verb satu tanpa to. Sekali lagi, slow not flash, kata kerja panca indera bisa diikuti verb ing, bisa diikuti verb satu. Kapan Pak saya harus menggunakan verb ing? Itu pertanyaan yang bagus. Adik-adik semuanya, yang dimaksud dengan verb ing kalau Anda nanti pakai, berarti kegiatan yang Anda lakukan itu bersifat parsial. Parsial ya. Maka parsial ini nanti harus Anda gunakan yang namanya verb ing. Yang disebut parsial ini maksudnya gimana? Bisa saya bahasakan sekilas, tidak utuh, gitu ya. Tetapi kalau nanti soal itu menghendaki jawaban verb 1, berarti verb 1 itu nanti Anda melakukan kegiatan di sininya nanti adalah total. Total itu berarti utuh. Di situ urusannya kata kerja panca indera. Ya, saya buatkan contoh. Sekali lagi, kalau verb 1 itu nanti Anda berarti melakukannya secara total, tapi kalau Anda pakai verb ing, itu Anda melakukannya secara parsial. Oke, saya buatkan contoh. Semisal, I watch a child crying atau cry. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, mengukurnya bagaimana Pak? Saya melihatnya itu secara utuh, dia menangis atau secara parsial. Anda bayangkan ini ada anak kecil menangis, logikanya Anda melihat dia itu secara sekilas atau utuh. Anak menangis itu bukan hiburan adik-adik. Ya, jadi jangan menjawab yang bawah. Kalau Anda menjawab yang bawah, berarti Anda sangat menikmati. Saya melihat anak kecil itu menangis, berarti utuh dari awal hingga akhir. Paham ya? Maka jawabannya adalah yang crying.
Orang normal pada umumnya melakukannya adalah sekilas, bukan utuh. Ini untuk kasus yang parsial atau sekilas. Saya sekarang buatkan contoh. Contoh lain ya, misalkan I saw Arman playing atau play football. Nah, saya singkat footballnya seperti itu. Anda bayangkan, Anda melihat Arman bermain sepak bola, Anda bayangkan masuk stadion, beli tiket, terus Anda melihatnya logikanya utuh atau parsial. Orang pada umumnya mengukurnya adalah dari orang pada umumnya. Logikanya Anda nggak mungkin melihat sekilas. Maka jawabannya adalah yang play. Begitu ya. Nah, untuk soal seperti ini, ada kata watch, ada kata kerja panca indera. Organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah melihat pimpinan panitia menghitung hak suara di pemilu tersebut. Ini ada semacam LSM ya, ada semacam LSM mengamati pimpinan TPS pemilu menghitungnya utuh atau parsial. Logikanya utuh. Kalau utuh maka jawabannya harus pakai verb 1. Jawabannya adalah yang B. Begitu caranya Adik-adik ya. Berikutnya ada soal seperti ini. Linda mendengar seseorang membuka pintu. Berapa lama sih, Dek, orang membuka pintu itu? Apakah Anda bisa menghindar sehingga mendengarnya hanya sekilas? Tidak bisa. Anda pasti mendengarnya adalah utuh. Maka jawabannya adalah yang C, utuh, pakai verb 1. Begitu juga untuk soal yang terakhir. I saw the blind, orang buta menyeberang jalanan yang sibuk itu tanpa ada bantuan. Anda melihat orang buta sekilas atau utuh? Orang pada umumnya kalau tidak mau memberi pertolongan, melihatnya adalah sekilas, bukan utuh. Betapa kita berdosanya kalau kita melihat orang buta, kita berhenti di jalan melihat, menikmati dari awal hingga akhir. Wah, kita dolim berarti, B. Ya, maka ini jawabannya adalah sekilas. Kalau sekilas berarti verb ing. Kalau verb ing jawabannya yang C. Demikian adik-adik dari kami, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.